Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ken Yan Muhammad Zulkarnain, dengan nomor induk 12030303063, dari jurusan Hukum Tata Negara B, akan mereview materi mata kuliah Ilmu Negara guna memenuhi tugas ujian akhir semester. Pertemuan 9 yaitu asal mula negara. Teori kekuasaan, adanya Oppenheimer berpandangan bahwa negara adalah alat golongan kuat untuk menertibkan masyarakat. Negara hadir karena adanya kepentingan mereka yang memiliki modal atau kaum borjuis untuk ketertiban masyarakat. Yang kedua, adanya dari Otto van Gierke tahun 1841 sampai 1921 berpandangan tentang negara soal hukum organik. Ada juga dari Karl Marx yang melihat negara yang berpandangan dari aspek ekonomi. Negara hadir karena kepentingan pemodal kaum yang kuat, kaum atas untuk menertibkan masyarakat, terutama kaum terbawah. Ada juga masa positif. Pada masa positif yang memiliki tokoh-tokoh seperti Rudolf van Jering atau Eugen Ehrlich, Han Kensel yang memandang negara asal mulanya hadir karena keterdesakan masyarakat yang membutuhkan regulasi atau aturan hukum, dan diharapkan mampu berkontribusi untuk menertibkan masyarakat dalam wujud konstitusi, artinya merupakan suatu kebutuhan. Ada juga teori modern. Teori ini berpandangan bahwa negara merupakan organisasi kekuasaan yang memiliki bangsa atau kumpulan masyarakat dalam populasi tersebut, sehingga pada akhirnya perlu figur yang berfungsi sebagai pemimpin. Ada juga abad pertengahan. Pada masa abad pertengahan terbagi dalam dua zaman, yaitu pra-Renaissance dan pra-Renaissance. Yang pertama pada abad pra-Renaissance yang memiliki tokoh-tokoh penggagas soal alasan awal mulanya berdiri suatu negara. Tokoh-tokohnya seperti Agustinus, Thomas Aquinas, Marsilius, dan Thomas More. Pada pokoknya berpendapat bahwa asal mula negara lahir karena ketidakadilan sebuah tatanan masyarakat pada saat itu. Kemudian pada masa pasca Renaissance yang memiliki tokoh-tokoh penggagas soal awalnya berdiri sebuah negara seperti Nicola, Jean Bodin, Francisco Hugo, dan Thomas, yang pada pokoknya kenyataan berpendapat pada abad pertengahan ini konsep kekuasaan lebih didominasi oleh gerejawan. Kaum gerejawan dianggap punya dominasi lebih atas wewenang dibandingkan masyarakat lain. Pertemuan ke-10 yaitu tujuan dan fungsi negara. Seperti yang kita ketahui bahwa negara merupakan suatu organisasi atas kelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami suatu wilayah teritori tertentu. Dengan mengakui adanya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan beberapa kelompok manusia, ada juga sebuah negara memiliki fungsi dan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, teori Lord Sang. Yang kedua, teori Niccolo Machiavelli, teori Dante Alighieri, dan John Locke. Teori Sang ini lahir dari Cina. Teori ini berpandangan bahwa negara yang kuat ialah negara yang mampu menciptakan negara adidaya yang kuat secara eksternal. Ada dari Niccolo Machiavelli, tujuan dan fungsi negara menurut Machiavelli meliputi beberapa hal, diantaranya yang pertama menciptakan ketertiban, keamanan, dan ketentraman. Menurut Dante Alighieri, teori ini mengemukakan tentang dua hal yang menjadi fokus tujuan dan fungsi negara. Yang pertama, negara memiliki tujuan dan fungsi untuk menciptakan perdamaian dan ketertiban dunia. Menurut John Locke, teori ini berpandangan bahwa tujuan dan fungsi negara berperan sebagai sebuah pelindungan hak asasi manusia. Pertemuan 11, tujuan dan fungsi negara bagian 2. Menurut Immanuel Kant berpendapat bahwa tujuan fungsi sebuah negara adalah untuk membebaskan masyarakat atau warga negara dari sifat diskriminatif atau keterbatasan dengan memberi hak keleluasaan terhadap negara untuk mengekspresikan apa yang menjadi kehendak. Pandangan paham sosialis. Pandangan sosial ini tidak jauh berbeda dengan pandangan paham Immanuel Kant yang menekankan pada aspek sosialnya,
Jadi melihat bahwa tujuan dan fungsi sebuah negara yaitu menciptakan sifat-sifat non-diskriminatif dan menekankan kesamaan dalam kehidupan masyarakat. Pandangan paham liberalis kapitalis, teori ini berpandangan dengan asistensinya terhadap teori pandangan paham liberalis kapitalis yang di dalamnya paham tersebut tentang tujuan dan fungsi negara. Ada juga pandangan sosial demokrat. Teori pandangan ini merupakan sebuah teori counter atau antitesis terhadap pandangan paham liberalis kapitalis pada tujuan dan fungsi negara yang lebih menekankan pada sebuah zaman kesejahteraan. Pertemuan 13 ada bentuk dan sistem pemerintahan. Yang pertamanya adanya kesatuan. Dalam negara kesatuan terdapat 4 model dalam sistem moda pemerintahan, yakni vertikal manajemen model Inggris dan Jepang, sentral representatif model Swedia, Spanyol, Denmark, unification model Belanda, mixed model Perancis. Kemudian mengenai karakter negara kesatuan, setidaknya terdapat 5 karakter yang menyertainya, diantaranya yang pertama, di negara kesatuan hanya terdapat satu konstitusi yang berlaku. Yang kedua, pemerintahan berada di tingkat pusat atau sentralistik. Yang ketiga, satu kewarganegaraan. Yang keempat, suatu pemerintah lokal yang merupakan subdivisi pemerintah pusat. Yang kelima, dominasi pusat sentralistik. Ada juga serikat. Dalam negara serikat terdapat 2 tipe yang menggambarkan, yaitu perasaan sebangsa di antara kesatuan politik yang hendak memberikan federasi. Yang kedua, keinginan untuk memberikan ikatan yang terbatas, yang sebetulnya negara serikat terdiri atas beberapa bangsa dan memiliki heterogenitas yang tinggi disebabkan oleh wilayah yang sangat luas dan ras yang juga bervariasi. Yang ke-13 ada bentuk dan sistem pemerintahan. Merupakan bentuk pemerintah yang diatur oleh satu atau sedikit orang, juga dibantu yang lainnya, namun memiliki kendali besar pada pemerintahan. Contohnya partai tunggal, adanya oligarki. Oligarki ini, negara dalam sistem ini diperintah atau dikendalikan oleh orang-orang sedikit sekali yang juga diantaranya memiliki pengetahuan dan kekayaan, yang artinya juga bisa disebut bahwa terdapat sekelompok orang kaya menjalankan pemerintahan dalam sebuah negara. Erat kaitan antara oligarki dan demokrasi. Barangkali juga disebutkan bahwa demokrasi melahirkan oligarki. Ada juga monarki, diartikan sebagai sebuah bentuk pemerintah di mana kekuasaan berada di tangan satu subjek yaitu raja, yang juga sebagai penguasa tunggal negara. Ada juga republik. Diartikan sebagai bentuk pemerintah di mana rakyat mempunyai kedaulatan tertinggi dan dijalankan oleh rakyat secara langsung dan tidak langsung melalui sebuah perwakilan. Nah, pertemuan ke-14, negara autokraksi dan demokrasi modern. Negara autokraksi artinya sebagai sebuah sistem pemerintahan di mana satu autokrat memegang semua kekuatan mulai dari politik, ekonomi, sosial hingga militer. Aturan autokrat ini tidak terbatas dan absolut dan tidak tunduk pada batasan hukum dan legislasi. Autokrasi itu sendiri berasal dari 2 kata, yaitu autos dan kratos. Autos berarti diri dan kratos adalah kekuatan juga jika dikoreksikan sebagai menjadi sebuah kekuatan yang dipegang oleh seorang diri. Dalam bahasa Yunani abad pertengahan, sekitar abad Bizantium, istilah kratos digunakan sebagai kaisar atau emperor. Berbeda dengan halnya autokraksi, demokrasi diartikan sebagai sebuah sistem pemerintah di mana semua orang memiliki kesempatan untuk meraih kekuasaan, karena yang menjadi dasar pijakan demokrasi itu sendiri adalah kedaulatan rakyat. Maka kepentingan umum atau kepentingan rakyat merupakan suatu prioritas di negara demokrasi. Autokraksi modern, poin-poinnya: sistem satu partai atau partai tunggal. Yang kedua, menghimpun kekuasaan sebesar mungkin pada tangan negaranya. Yang ketiga ada organisme yang dianggap sebagai satu kesatuan yang mempunyai dasar-dasar hidup serta kehidupan dan mempunyai kepentingan pribadi.
Yang ketiga ada penemuan wakil rakyat masih dominan penguasa. Walaupun atraksi bersifat tunggal dan sebuah kekuasaan, namun masih terbilang profesional dalam menjalankan sistem pemerintah yang berbeda dengan monarki. Ada juga demokrasi modern. Ciri-cirinya sistem multipartai, menyelenggarakan kekuasaan rakyat, terus ada kumpulan atau kesatuan daripada individu, dalam arti bahwa individu mempunyai peranan yang pokok yang harus menentukan dan mengusahakan kebahagiaan serta kesatuan negara. Ada rakyat memiliki kendali, penentuan wakil penuh, dan yang terakhir undang-undang dominan. Yang ke-15, teori pembagian kekuasaan dan lembaga negara. Menurut Duverger, terdapat 3 metode dalam melakukan sebuah perbatasan kekuasaan yang dimiliki oleh sebuah penguasa. Di antaranya, yang pertama, langsung, poinnya pemilihan para penguasa, mekanismenya yakni masyarakat yang memilih mereka yang mempunyai kekuasaan dan berikan kekuasaan. Yang kedua ada pembagian kekuasaan, yang terakhir ada kontrol jurisdiksioner. Nah, pengendalian kelaliman pihak penguasa dari masyarakat, di sini masyarakat memiliki peran dalam mengendalikan pembatasan kekuasaan terhadap penguasa tersebut, baik secara internal maupun eksternal. Nah, ada juga legislatif. Apa itu legislatif? Lembaga merupakan lembaga atau dewan yang mempunyai tugas serta wewenang membuat atau merumuskan undang-undang di sebuah negara. Ada juga eksekutif. Eksekutif yaitu lembaga, salah satu badan pemerintah yang mempunyai kekuasaan bertanggung jawab untuk menerapkan hukum. Lembaga ini bertugas melaksanakan undang-undang, menyelenggarakan urusan pemerintah, serta mempertahankan tata tertib dan keamanan. Ada juga yudikatif. Yudikatif adalah lembaga negara yang bertugas sebagai pengawal jalannya undang-undang atau aturan negara. Terima kasih. Mohon maaf bila ada pengulangan kata atau kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.